Pemirsa Magelang TV, kita telah sampai pada poin penting dalam episode kali ini. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada inti pembahasan tentang fadilah pelaksanaan sholat tarawih pada malam 1 sampai malam yang ke-30. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana fadilah pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada malam yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dikembalikan bahwa dosa-dosa kita ibarat orang yang baru lahir. Kemudian kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, termasuk dosa kedua orang tua kita apabila seiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seagama sesuai dengan keyakinan agama yang kita yakini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatullah untuk memanggil dari arsy untuk berbuat. Mulailah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelaksanaan ibadah-ibadah ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebagaimana tatkala kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah kita akan memancarkan pancaran makrifat, nur cahaya, sebagaimana cahaya matahari, sebagaimana cahayanya bulan, sebagaimana cahayanya bintang. Itu semua tergantung keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama ibadah sholat tarawih pada malam hari. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lagi kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada kita, orang-orang yang mau melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam 1 sampai malam 30. Di antaranya apabila kita melakukan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala doa kita. 24 doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah memberikan ridho, Allah memberikan restu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada malam hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ibadi kul min samaril jannati waqtasim mimma ilsal sabil wasrob minal kausar anna rabbuka wa anta ibadik. Muttafaqun alaih. Allah yang bahasa kita para pemirsa, Allah telah ridho apabila kita telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam pertama sampai malam 30. Allah telah ridho. Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Allah telah memerintahkan masuk ke dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqtasib mimma ilsal sabil, Allah memerintahkan
suruh mandi di Telaga Salsabil. Begitu mandi di Telaga Salsabil, maka wajahnya berubah memancarkan pancaran seperti nur cahayanya matahari, nur cahayanya rembulan, dan nur cahayanya bintang, sesuai keikhlasan kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasrob minal kausar, dan minum di Telaga Kausar. Siapa yang minum air di Telaga Kausar bertambah nikmat apabila minum air dari Telaga Kausar. Anna rabbuka wa anta ibadik, dan aku telah ridho kepadamu, engkau memasuki kenikmatanku di dalam surgaku. Allah telah ridho dalam kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini seluruhnya dinilai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu dalam nikmat Allah, selalu dalam lindungan naungan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikianlah episode Kalam Ramadan kali ini. Sampai bertemu di Kalam Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.